segala macam. Pas malam teman gue sakit, teman gue yang tidur di situ kayak ada mata gitu, air habis, Air semua habis. air bersih, sedangkan itu matahari benar-benar terik, itu air habis, itu tinggal sedikit gue minum, itu tutup botol lu tahu kan, itu gue bagiin segitu yang penting semua rata minum. Gue turun selangkah, dua langkah, tiga langkah, macan dari samping kiri gue, teman gue yang di belakang gue narik, macan teh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua teman-teman yang udah mau nonton. Semoga rezeki lancar, dijaga kesehatannya semua. Masalah lagi covid kayak gini ya semua Amin. teman-teman. Amin. Di sini ya temen gue mau menceritakan sedikit ceritanya dia di Gunung Cermai. Nama gue Fahmi, biasa orang-orang manggil gue si Ketek. Jadi gue mau menceritakan sedikit pengalaman gue di Gunung Ciremai. Jadi begini Mat, di saat awal gue mau mendaki Gunung Ciremai, emang ini gue sama teman-teman SMK gue pengen ke Gunung Ciremai, atapnya Jawa Barat. Jadi misi gue untuk mendaki Gunung Ciremai ini untuk membawa nama sekolah gue ke puncak Gunung Ciremai gitu. Dari situ ada beberapa orang yang mau ikut, sekitar 8 orang lah. 8 orang dari teman-teman SMK gue yang mau ikut. Hamin 2 temen gue mendadak ikut. Ada satu orang yang mendadak ikut. Dia bilang ke gue, "Tek, gue mau ikut begini-begini." Sedangkan dia belum mempersiapkan dirinya untuk mendaki. Ya mau nggak mau gue bilang, "Ya udah siapin. Pokoknya alat-alat tuh semua segala macam siapin. Lu nak ngedaki, ntar kita naik pelan-pelan bareng-bareng sama-sama." Oke, Tek. 9 orang gue berangkat nih dari Jakarta. Semua udah pernah naik gunung atau ada yang perdana? Itu memang ada 3 orang perdana. Sama sekali dia belum pernah naik gunung. Itu dia pertama kali naik gunung ya Ciremai itu bareng gue. Gue memang harus berhati-hati gue, ya. karena nih ada 3 orang perdana gitu. Sedangkan Gunung Ciremai ini ya sangat-sangat oke lah, ekstrimnya ya kan. Hari Jumat gue mulai berangkat dari rumah teman gue menuju ke terminal Kampung Rambutan. Di situ gue mulai perjalanan dan gue naik bis di Kampung Rambutan. Ternyata pas sampai Kuningan itu bisnya bukan menuju ke Kuningan, malah menuju Sindang Laut. Ternyata gue salah bis di situ. Salah bis. Gue bukan naik Lur Agung dari Kampung Rambutan, cuma bis apa lah gitu namanya. Gue salah bis. Di situ orangnya mau belok ke kanan, sedangkan gue berkomentar nih sama teman-teman gue, "Bang, apa-apaan lu bilang lu mau turunin gue di Lur Agung." Di situ gue berani karena gue benar. Gue pesen nih buat teman-teman semua, di saat lu benar, lu harus berani gitu loh. Gue pesen nih ya. Di situ gue argumentasi sama kenaik bis itu dan supir bis. Argumentasi akhirnya dia maulah nganterin gue ke Kuningan itu. Di pertengahan jalan menuju Kuningan, bis ini berhentiin supir angkot, negosiasi biar supaya gue dianterin ke base camp. Di situ dia negosiasi, akhirnya supir angkot maulah nganterin gue ke base camp Gunung Ciremai. Sampai ke base camp Gunung Ciremai itu sekitar pukul 3 pagi lah. Jam 3 pagi udah sampai base camp Cermai. Itu sih gue udah pada senang lah, yang penting gue sampai base camp dulu nih gitu. Di saat gue turun dari mobil, yang gue lihat dari pelang Ciremai itu via Lingkar Jati terpapar tulisan dan poster gede itu, hewan yang pernah dilihat oleh warga. Itu yang pertama, nomor 1 itu hewan kumbang, macan kumbang. Itu gue sama teman-teman gue, wah apa nih? Yang kedua, macan Jawa. Gue sebelum mendaki, gue mental gue udah runtuh di situ. Udah sempet down juga ya. Udah down gue. Cuma gue berpikir, udah tujuan gue mendaki gitu. Baik-baik, nggak mau macem-macem. Udahlah, singkat cerita gue nge-trek jam 7 pagi ya kan, jam 7 gue jalan. Emang nih pada saat gue jalan pas masuk hutan Gunung Ciremai itu hawanya sangat beda. Sunyinya ini beda ya sama gunung-gunung yang pernah gue taikin gitu. Sunyinya ini bener-bener beda gitu, sunyi banget. Itu masih pagi gue nge-trek dan nggak ada rombongan lain. Itu paling yang naik pada hari itu cuma beberapa kelompok doang lah, kehitung jari gitu bahasanya.
gue naik ke Gunung Ciremai itu, naik masuk hutan itu memang gue agak sedikit merinding sih pas masuk hutannya, karena kayak ada sosok orang atau makhluk halus, gue nggak ngerti, dia kayak ngeliatin gue gitu. Gue jalan paling depan, Iya. teman-teman gue di belakang. Gue berhenti sejenak, gue nungguin teman-teman gue, kayak ada orang atau makhluk halus yang ngeliatin gue gitu dari pandangan jauh. Pas gue nengok, oh nggak ada. Gue mulai teriak, woi, gue panggil teman-teman gue nih, dia nyaut, dia datang, gue lega. Di situ gue mulai perjalanan. Sebelumnya gue udah ngerencanain bahwasanya gue bakal ngecamp di Sangga Buana 1. Di Sangga Buana 1 gue bakal ngecamp nih, target jam 2 kita nyampe sono. Gue naik pelan-pelan. Sebenarnya teman-teman gue ini semua kuat untuk mencapai Sangga Buana 1 gitu. Pas di pertengahan jalan, teman gue bilang, "Tek, ngecamp di sini aja. Sepi bener kayaknya nih." Itu di pos 7, Tanjatan Seruni. Gue perasaan gue udah gak enak dong. Lu kuat, gue tahu dia kuat nih. Semua kuat. Cuman, wah, ya udah dah, gue di Tanjatan Seruni aja. Gue nggak mau ngelanjutin perjalanan tuh. Gue di Tanjatan Seruni, gue ngecamp. Itu gue nyampe jam 1 siang. Itu sangat-sangat, wah, waktu luas lah buat gue gitu ya kan, segala macam. Pas malam temen gue sakit. Ada yang sakit. Ada yang sakit. Dikerokin dan nih, gue kerokin. Pokoknya lu harus muncak. Kita harus ngebanggain nama sekolah kita nih. Kita harus bawa nama sekolah kita. Sebangga itu lu sama Sebangga sekolah, itu gitu loh maksudnya. Lu harus ngebangga. Pokoknya kita semua harus muncak. Kita semua harus muncak. Ayo lu, gue kerokin, lu tidur. Pas teman gue tidur, gue bakar api unggun dan nih di situ. Di situ pas gue bakar api unggun, gue ngeliatin ke tenda teman gue yang tidur. Di situ kayak ada mata gitu, man. di dalam tenda temen lu itu. Bukan dalam tenda, di samping tenda temen gue yang lagi tidur itu. Gue merhatiin mata itu, dia kayak goyang-goyang gitu, goyang-goyang. Dua mata ini goyang-goyang, sama gerakannya sama. Cuma pas gue pora-porain, udah ntar juga hilang. Gue masih ada lagi. Gue bilang, udah yuk masuk yuk tenda tidur. Summit nih besok. Summit dan nih gue summit, gue sekitar summit start dari jam 5 lah. Dari jam 5 gue summit. Teman gue gak kuat, Tek, gue gak kuat, Tek. Gue bilang, ayo bisa. Teman gue semua yang lain support, ayo lah lu bisa. Teman gue support. Gue bilang, ayo dah, lu kalau gak kuat, lu gue gendong. Gue bilang begitu. Gue gendong teman gue nih. Gue gendong, akhirnya teman gue ngalah juga, Tek, udah Tek. Gue jalan aja pelan-pelan. Yaudah yuk jalan pelan-pelan. Gue jalan pelan-pelan, lewatin Tanjatan Babatere kan ekstrim juga tuh. Buat pemula itu sangat ekstrim lah. Terjal itu sangat terjal Babatere. Setelah gue lewatin Babatere, terus sama Batu Lingga yang konon katanya itu Sunan Gunung Jati betapa di situ. Ya gue lewatin begitu aja gitu. Di Batu Lingga gue ngelewatin begitu aja udah. Maksud gue nanti dah setelah turun nih gue salam sapa gitu. Gue lewatin Batu Lingga, gue naik ke atas. Sebelum pos Sangga Buana 1, temen gue denger tersek dari hutan sebelah kanan. Diam. Rusa. Dilihat bener ada rusa naik ke atas. Di bawah Sangga Buana 1 tuh. Udah jalan, jangan ganggu. Gue naik ke Pengasinan gitu, gue sampai, singkat cerita gue sampai Pengasinan. Air habis. Air semua habis. Air bersih. Sedangkan itu matahari benar-benar terik. Itu air habis. Itu tinggal sedikit. Gue minum. Itu tutup botol lu tahu kan? Itu gue bagiin segitu-segitu. Yang penting semua rata minum. Ini puncak dikit lagi nih. Ini kita udah bawa alma mater kita nih. Kita kibarin di atas puncak atap Jawa Barat nih, gitu kan. Yaudah yuk kita muncak. Gue jalan pelan-pelan, akhirnya sampailah gue di puncak. Ada teman gue 2 orang yang sangat capek gitu. Dia muncak belakangan sampai gue puncak segala macem, bangganya dahsyat lah. Senang banget. Senang ya kan bisa ngibarin nama sekolah di atap Jawa Barat. Nah setelah itu gue turun ke Pengasinan lagi nih.
Sampai di Pengasinan gue berempat sama teman-teman gue mau istirahat dulu. Ini gue udah bener-bener capek, kayaknya nggak sanggup gue kalau gue turun. Gue bilang begitu tuh gue. Oke. Cuma kan gue berangkat 9 orang. 5 orangnya ini turun duluan ke tempat camp pos 7. Ini gue berada di Pengasinan, pos yang paling akhir. Yang 4 orang ini. Yang 4 orang ini. Gue sama temen gue tuh berempat. Gue bilang santai-santai, sebatang 2 batang. Yuk turun yuk, kita nggak bawa air nih. Yaudah gue turun dan nih. Gue jalan duluan emang turun. Kita habis turun dari summit. Itu lagi summit nih, habis summit gue langsung turun kan ke tempat camp gue. Gue turun sendiri, teman gue 3 orang masih di situ. Gue turun, terus gue merasa nggak enak nih. Sebelum Sangga Buana 2, gue merasa enak banget nih. Gue tungguin dah. Gue teriakin teman-teman gue, woi, udah makin gak enak tuh, nggak ada yang nyaut. Itu emang sepi ya kan. Gak ada yang nyaut juga. Ketemu dah nih gue, woi, teman-teman gue udah pada turun. Gue bilang pas teman-teman gue pada turun, teman-teman gue pada begitu buka baju, cuma bajunya di kayak ninja begitu. Gue bilang, lu ngapa pada kayak gitu sih, kayak lutung lu kalau kayak gitu ya kan. Tentu pakai baju. Teman gue ngomong, ninja teh, kata teman gue begitu kan. Ya udah gue turun, gue ketemu sama pendaki yang mau muncak. Itu pendaki dari Medan. Dia sekitar 3 atau 4 orang lah, gue lupa. Dia mau muncak, gue bilang muncak bang, iya, oke dah. Ya turun nih bang, iya. Gue turun, Sangga Buana 2 lewat, Sangga Buana 1 lewat. Di bawah Sangga Buana 1, teman gue mules. Ada 1 orang yang mules. Teman gue 1 orang mules, gue berempat nih. Teman gue 1 orang mules. Gue mules. Waduh, perasaan gue itu pas dia ngomong mules, di tempat kejadian pas gue naik, teman gue ngeliat rusa. Di situ tuh tempatnya tempat. Gue mules, gue bilang di bawah aja Den, gak ada air nih kita. Gue mules, coba pakai apaan? Udah pakai kulit semangka. Wah lu gila, gue bilang gitu kan. Wah lu gila kalau kayak gitu, jangan, udah bawa aja yuk. Tahan, bodo amat gue gak kuat. Tai, akhirnya gue argumen, ya udah ada tuh, dia buang hajat di situ. Gue bilang lu sonoan dikit, jangan deket jalur, sonoan dikit masuk hutan. Tapi tetap dia cebok pakai kulit semangka. Dia cebok pakai kulit semangka. Gue ngobrol-ngobrol nih, ngobrol sama temen gue, gimana begini ya, tentara segala macem, yang tinggal begini-begini segala macem ya kan. Udah, teman gue udah kelar berak, udah Den, udah, yaudah yuk jalan yuk. Gue aba-aba dah tuh sama teman-teman gue berempat, jalan gitu. Teman gue nih pertama kan jalan duluan. Pas dia jalan dari tempat dia berak nih ya, gue mau turun nih, dia jalan, teman gue pertama baru selangkah, teman gue berhenti. Duluan tek, kata teman gue begitu, duluan tek. Gue udah nggak enak nih perasaan gue. Waduh, apa nih? Gue ngeliatin teman-teman gue mukanya juga gimana ya, cuma gue kalau gue nggak jalan siapa yang mau jalan nih? Ya udah dah yuk. Gue turun selangkah, 2 langkah, 3 langkah, macan dari samping kiri gue. Teman gue yang di belakang gue narik, macan tek. Gitu, gue puter balik, gue lari. Dan gobloknya teman gue, dia ngumpet di belakang pohon. Itu, gue bilang lu ngapain di situ? Gue lari itu ke atas lagi ya kan. Gue tengok ke belakang, itu macannya udah nggak ada. Pas lagi ngeliat, semua 4-4 ngeliat tuh macan. 4-4-nya ngeliat, macan ini ngampirin ke gue. Ibarat kata kalau bicara manusia itu seperti jogging lah macannya. Gitu, lari ke gue bilang, gue paling belakang posisi. Wah, ukuran mati dan nih gue udah begitu. Gue naik ke atas pohon dan nih berempat teman-teman gue. Gue mikir nih strategi nih, bagaimana nih caranya biar supaya kita turun aman, gak ada macan. Ya udah, jalan satu-satunya kalau nggak nungguin orang naik, nungguin orang turun. Teman gue di situ panik kan. Kita telepon ranger aja. Gue bilang ranger nggak bakal mau kalau nggak ada yang cedera. Gue dapet sinyal nih, tetap lu nggak bakal bisa. Gue bilang gitu kan. Ini ada kesalahan, gue bilang gitu. Cuma gue nenangin teman gue segala macam. Gue bilang, oh mungkin lu kali pada kagak pakai baju, mungkin lu disangka lutung sama tuh macan ya kan, makanya lu pakai baju dah. Teman gue langsung panik pakai baju semua. Bercanda-bercanda sekitar 30 menit gue di atas pohon, gue kedinginan, gak ada logistik segala macam. Gue memutuskan untuk turun, memberanikan diri untuk turun. Gue bilang yaudah yuk kita turun. Gue jalan pertama, gue bikin strategi. Intinya kalau kita ketemu macan,
jangan dibunuh, kita usir aja. Satu diserang, semua jangan lari, lawan, cuma diusir. Oke, siap ya, siap. Oke, siap deh. Gue ketemu ranting deh nih sedikit, ya kan? Gue bilang oke, sini gue pegang, gue jalan duluan. Gue berempat, posisi gue lihat ke depan, yang kedua lihat ke kanan, yang ketiga ngeliat ke kiri, yang belakang lu siap-siap dah, mati lu, gitu. Gue bercanda, gue bilang enggak. Pas gitu. lagi kondisi genting itu tetap harus Ada bercandanya gitu, maksudnya biar relax ya kan. suasana. Iya, gue jalan dan nih setapak dua tapak. Oh enggak, gue ralat dulu, gue ralat. Sorry gue ralat. Pas gue di pohon, gue denger suara dangdut. Itu yang bikin gue merinding tuh. Pas Suara lagi dangdut itu. ada macan, lu ngumpet di atas pohon, Iya. sempet dengar suara dangdut. Suara juga. dangdut. Yang gue pikir pada saat gue di atas pohon, ini orang daki nih naik nih. Oh, gue udah lega dong, teman-teman gue juga udah lega. Ini orang daki nih. Suaranya makin deket lama-lama hilang. Oh, ini dia lagi istirahat. Gue pikiran gue negatif terus tuh, buat nenangin hati teman-teman gue aja. Positif dong. Positif. Gitu. Iya. sorry. Positif. Buat nenangin hati teman-teman gue. Dia lagi istirahat. Ada lagi nih dangdut. Jauh, makin jauh. Kok gue bilang makin jauh. Lu denger nggak? Empat-empatnya denger. Iya, tek ada. Makin deket di jalur suaranya. Hilang lagi. Beberapa kali suara itu terjadi. Gue bilang udah nggak logis nih. Udah yuk kita turun. Gue beranikan diri tuh turun. Segala macam yang gue bilang tadi tuh strategi yang gue pakai. Depan fokus, yang kedua kulihat kanan, yang ketiga ngeliat kiri, yang paling belakang antisipasi ya, siap pokoknya ngomong. Gue turun dan nih lari. Gue lari, duduk. Ada suara gesekan sebelah kiri. Kiri. Gue langsung begini semua kiri. Gak ada. Udah aman. Turun lagi. Kanan. Ada gesekan di kanan. Gue berhenti. Aman. Turun lagi gue lari nih. Pas gue turun, gue ketemu orang ngedaki. Nih. Gue tanya, bang, mau naik bang? Iya. Ngecamp di mana bang? Sangga Buana nih bang. Oh bang, gue tanya nih, gue penasaran dong. Tadi nyetel suara-suara musik bang? Enggak kata dia gitu. Nih kelompok ini suara-suara dangdut gitu, nyetel musik dangdut. Enggak, kita nggak ada nyetel musik dangdut. Sontak gue berempat kaget, gue saling natap-natap mata teman gue berempat. Duh, gak ada nyetel musik dangdut sama tiga gitu. Oh ya udah bang, lanjut bang, gue kata gitu. Itu gue sepanjang perjalanan gue turun ke tempat camp gue nggak ada yang mau cerita lagi udah. Gue turun, kita salam sapa dulu nih sama Sunan Gunung Jati. Itulah, gue nyampe di Batu Lingga, gue salam sapa, maafin kalau ada kesalahan. Akhirnya gue aman dah tuh sampai tempat camp gue. Gue bilang bikin kayu bakar kita segala macam. HP jangan pada dimatiin, oke? Siapin aja HP. Emang ada apa nih? Nggak apa-apa. Udah, gue nggak mau cerita di gunung, gue nanti cerita di bawah. Udah gue turun dah tuh segala macam. Gue turun emang benar-benar mau berwaktu nih. Gue mau berwaktu turun. Gue pada lari tuh semua. Gue turun mau berwaktu. Pas gue lari, teman gue ada yang jatuh. Itu gue kasihan juga sama teman gue. Itu yang pendaki pemula itu yang jatuh. Dia jatuh dari ketinggian berapa meter lah, tinggi juga. Dia jatuh gelinding, palanya berdebu, kepala belakang dia kena pohon tumbang. Wah, disitu gue panik, gue anak-anak gue panik. Ini gimana nih? Akhirnya gue lihat, gue usap-usap palanya sedikit, gue kasih air minum. Udah bisa tek, bisa. Udah yuk turun. Gue turun dan nih gue lanjutin perjalanan. Sampailah gue di pos 2, tempat ada orang dagang di situ, kakek-kakek sama nenek-nenek. Gue ngobrol, gue puas-puasin tuh, gue minum air segala macam, gue ngobrol. Akhirnya yang pendaki Medan tadi yang ketemu gue pada saat dia mau summit, dia udah turun juga tuh. Gue cerita-cerita sama temen-temen SMK gue, dia penasaran, apaan bang? Lu emang kenapa bang? Kata dia gitu. Gue tanya, lu ngeliat apaan aja bang tadi pas naik? Kalau gue sih ngeliat macan kumbang. Terus apaan bang? Gue tanya, ada kalau misalnya macan kumbang itu ngampirin lu bang, nyamperin lu bakal ngelakuin apa? Waduh, gue juga nggak tahu kalau kayak gitu. Terus dia balik nanya, emang lu kenapa bang? Terus gue main lihat-lihatan sama temen-temen gue nih. Ceritain gak nih? Cerita aja lah bang, kata orang Medan itu gitu. Beda bang, gue cerita nih. Karena udah dibawa, gue jadi berani cerita bang.
Iya cerita aja, kita sharing aja bang, kata dia gitu. Gue cerita, gue bang pas gue turun yang gue ketemu itu, iya di bawah Sangga Buana 1, gue dikejar macan. Gue kata gitu, lu dikejar bang? Iya. Macan apaan? Macan Jawa. Lu beneran dikejar? Beneran bang. Itu jaraknya macan sama gue sekitar 5 meter lah. Secara logika bang ya, kalau itu macan beneran, gue mati bang. Berarti ini emang macan penunggu situ. Kayaknya ada kesalahan nih bang dari kelompok gue bilang begitu kan. Setelah gue ngomong itu, temen gue baru bilang, iya Tek, itu pas gue berak di samping gue tai macan Tek. Itu di situ gue kesel, lu tolol. Cuma gue bilang, pak ini udah terjadi gitu, mau ngapain juga gue marah. Lu besok-besok jangan kayak gini dah naik gunung. Kalau misalnya ada tai macan berarti itu wilayah dia, jangan lu ganggu, jangan lu kayak gitu. Gue bilang udah, ini buat pembelajaran. Nenek-nenek dah tuh penjaga warung itu nyaut, kenapa deh? Gue ceritain dulu segala macam. Terus nenek itu bilang, oh itu mah macan penunggu deh, itu penjaga macan itu. Jadi ada suatu hari cewek pendaki dia nyasar terus dia dikelilingin aja sama macan itu sampai dia pingsan. Sampai ranger naik ke atas masih dikelilingin sama macan itu. Dia ngelilingin itu bukan buat nerekam dia, buat ngejagain dia. Sampai ketemu ranger, macan itu pergi dan itu dibawa, itu macan penjaga. Mungkin ada kesalahan dari kelompok adik-adik. Gue bilang, oh iya bu, memang ada kesalahan dari kelompok kita. Tadi kemarin ada teman kita yang buang hajat sembarangan. Mungkin salah satunya itu, kata nenek-nenek itu. Gue sangat menyesali sih atas kesalahan kelompok gue. Iya. Karena dari awal memang omongan udah nggak dijaga gitu. Dari awal omongan udah nggak dijaga. Akhirnya gue dapat arahan dari sesepuh situ ya kan, dari situ. Mungkin omongan kalian gak dijaga. Oh iya nih, mungkin itu segala macam. Akhirnya gue dapat cerita sejarah sedikit lah tentang beberapa gunung di Jawa Barat dari nenek-nenek tersebut. Dari penjaga warung. Iya. Cuma gue nggak bisa ceritain ya buat apa sejarah itu, mungkin karena gue udah agak sedikit lupa jadi takut kesalahan gitu. Dari situ ya udahlah, gue memutuskan untuk turun tuh. Jadi pendakian gue untuk sampai di situ di Gunung Ciremai. Dari lu ada kesan dan pesan buat teman-teman semua? Kalau pesan dan kesan sih mungkin ya gue nggak begitu ada. Cuma kalau buat entayan kata-kata sedikit, mungkin gue bisa mengeluarkan lah. Kalau dari gue pribadi, kesalahan dalam kehidupan bisa dijadikan sebuah pelajaran. Jadi kesalahan dalam hidup lu jangan lu ulangi lagi, lu ambil pelajaran dari kesalahan itu. Kalau gue sih begitu aja ya. Dan lu permisi atas pendakian dan lu sopan lah segala macam, gitu aja lah. Makasih nih ya udah nyempetin waktunya nih ya. Gue yang makasih udah diundang ke channel Dejavu yang sangat istimewa ini menurut gua. Waduh dong. Sangat-sangat istimewa ini. Ya buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.